Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Auliaan Mecuti dengan NIM 2020-31008. Saya berasal dari kelas Machine Learning kelas A. Hari ini saya akan membahas serta mempraktikkan eh, proses data processing menggunakan bahasa Python menggunakan aplikasi Jupyter. Sebelumnya, sebelum kita jauh ke praktikumnya ataupun prosesnya, kita perlu tahu dulu nih apa sih definisi dari eh, dari data processing itu sendiri. Nah, proses data atau data processing atau yang disebut dengan pengolahan data itu adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan sebuah informasi ataupun merangkum sebuah informasi dari sebuah data yang mentah. Nah, jadi intinya kita akan mengambil atau menarik kesimpulan dari data mentah itu atau merangkumnya menjadi satu data yang tetap valid namun lebih mudah untuk dibaca mungkin ya. Nah, tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai ke praktikumnya. Praktikum kali ini saya menggunakan aplikasi Jupyter dengan menggunakan bahasa Python. Oke, pertama-tama kita bisa buka dulu aplikasi Jupyter-nya ya atau Jupyter Notebook-nya. Oke, seperti ini. Nah, tampilan pertamanya akan seperti ini dulu. Kita tunggu saja. Nah, setelah itu akan masuk halamannya seperti ini. Kita terserah mau simpan file di mana aja. Tapi kalau saya di sini menggunakan taruhnya di file dokumen. Lalu saya sudah membuat file machine learning. Lalu kita bisa langsung membuat sini kita new, kita buat new kernel atau Python kernelnya. Oke, kita tunggu saja. Nah, sini untuk title-nya bisa kita ganti jadi data processing. Ini rename. Nah, untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu import dulu setiap library yang kita butuhkan. Kebetulan tadi saya sudah membuatnya, mungkin biar cepat bisa kita langsung copy aja. Jadi saya menggunakan import library-nya itu menggunakan import library matplotlib, pyplot splt, import seaborn sns, import numpy snp sebagai library dasar, lalu import panda spd. Langsung di running aja. Kalau masih tanda bintang gini itu artinya dia belum running, jadi ditunggu aja dulu. Ini bisa langsung kita lanjut aja. Nah, yang kedua itu kita masukkan nama file. Di kedua ini kita akan membaca file data mentah yang nantinya akan kita lakukan proses data gitu. Jadi di sini kita ada fungsi df sama dengan pd.read underscore csv, baru kita masukkan nama filenya. Di sini saya menggunakan nama file netflix underscore titles.csv. Di sini saya mengambil file ini dari aplikasi Kaggle ataupun website Kaggle. Kalian bisa juga cari dari website manapun dari sebuah artikel gitu, kalian bisa download datasetnya dengan tipe .csv. Nah, kalau udah kayak gini kita running aja. Nah, ini bisa ditunggu aja kalau misalkan belum running itu nggak apa-apa. Lalu selanjutnya ada fungsi df.
Nah, fungsi def sendiri ini di sini untuk menampilkan file mentah yang sudah tadi kita baca. Di yang poin kedua kita memerintahkan untuk membaca file tersebut, lalu di ketiganya kita memerintahkan untuk menampilkannya. Misalnya kita lihat dari sini. Nah, begini tampilannya. Ini untuk import library-nya. Ini untuk yang kedua ini adalah untuk memerintahkan dia membaca. Yang ketiga adalah untuk menampilkan file data mentahnya. Di sini ada show ID, tipe, title, director, case, country, date, release year, rating, duration, listed in, deskripsi. Nah, di sini kita memiliki 8.807 data. Kenapa 8.807 data? Karena ini sudah termasuk indeks. Nah, jadi 0 ini tetap kita hitung sebagai indeksnya. Jadi totalnya tetap 8.807 termasuk dengan indeksnya. Dan terdapat 12 kolom yang terdiri dari tadi show ID, tipe, title, director, case, country, date, release year, rating, duration, listed in, dan deskripsi. Lanjut. Nah, di sini fungsi df.height buka kurung tutup kurung ini berfungsi untuk menampilkan 5 data teratas pada dataset yang kita gunakan. Nah, 5 data teratas ini ada S1, S2, S3, S4, S5, di show ID-nya, tipenya ada movie, TV show. Nah, ini bisa dibaca. Bisa dilihat juga, ini adalah 5 data teratas dari dataset yang kita gunakan. Itu menggunakan fungsi df.height buka tutup kurung. Selanjutnya, karena tadi udah 5 data teratas, sekarang kita balik ke 5 data terbawah. Nah, itu menggunakan fungsi df.tail buka tutup kurung. Nah, dia akan menampilkan 5 data terbawah, yaitu dari 8.802 sampai 8.806. Selanjutnya, kita ingin nih mencari informasi dari dataset yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan fungsi df.info. Di df.info ini kita menggunakan fungsi ini untuk mencari informasi dari dataset yang kita gunakan. Di sini kita mendapatkan informasi di kolomnya itu ada 12 kolom yang termasuk dari show ID sampai deskripsi. Lalu di show ID ini ada keterangan no null account yang berarti di sini tidak ada data yang kosong gitu ya. Dan juga tipe datanya. Lalu di sini selanjutnya kita ingin mendeskripsikan dataset yang kita gunakan. Kita menggunakan fungsi df.describe yang dimana di sini dijelaskan kita mendapatkan informasi. Ada count-nya, min-nya, ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, nilai minimal, nilai maksimum, seperti itu. Nah, kita juga bisa memilih nih, kita ingin mendeskripsikan bagian mana. Misalkan, dari sekian banyak dari show ID, tipe, title, director, case, country, segala macam ini, dari 12 kolom yang kita miliki, kita ingin deskripsi detailnya itu untuk kolom yang mana gitu, untuk tipe yang mana. Nah, misal di sini kita ingin mencari deskripsi untuk judulnya nih yang detailnya. Nah, di sini akan keluar count-nya berapa, unitnya berapa, topnya, frag-nya, lalu ada juga tipe datanya. Nah, begitu juga bisa dilakukan untuk komponen-komponen lain seperti country, duration, case, show ID. Nah, itu bisa semua. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada fungsi df.isna buka tutup kurung .sum buka tutup kurung. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah ada data yang masih data yang kosong gitu. Nah, tadi saya ditemukan pada director ini terdapat 2.634 data kosong. Lalu di case
terdapat 825 data kosong, dan di country terdapat 831 data kosong, serta di date terdapat 10 data kosong, release year itu nggak ada data kosong, rating ada 4 data kosong. Nah, berikut selanjutnya. Nah, yang 0 ini itu artinya tidak ada data yang kosong. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah kita ingin menanggulangi atau memperbaiki atau menghilangkan data yang kosong ini. Gimana caranya? Kita menggunakan fungsi from statistic import node. Nah, di sini yang perlu dijelaskan adalah terdapat dua tipe. Kalau yang mode itu digunakan untuk menghilangkan data kosong dengan eh, kategori gitu ya, atau dengan tipe bukan yang pasti bukan tipe yang numerik. Kalau yang numerik itu kita menggunakan min atau tengah atau mean ya, yang kalian kenal. Nah, jadi kalau misalkan nih kayak durasi itu kan bukan berupa angka. Jadi kita pakainya ya mode aja gitu. Oh, nggak ini. Maaf. Jadi di sini kita pakai country. Country itu kan berarti kan kota. Nah kan, country itu kota. Nah, berarti nama kota kan tidak bukan merupakan sebuah numerik. Jadi kita menggunakan mode. Tapi misal seperti contohnya seperti durasi. Nah, durasi itu kan berarti dalam bentuk angka, seperti 151 menit. Nah, itu kan berarti angka, itu bisa kita menggunakan min. Nah, atau year, tahun, itu tuh kita bisa menggunakan min sebagai upaya untuk menghilangkan data kosongnya. Lalu di sini bisa dilihat untuk fungsi untuk menghilangkan data kosongnya. Nah, setelah kita masukkan fungsi ini, bisa dilihat nih kan kita mengupayakan agar data kosong dari country-nya ini hilang. Nah, kalau itu kan tadi data country-nya ini ada 831 data kosong. Nah, setelah kita melakukan upaya menghilangkan data kosong ini, nah kita masukin lagi nih fungsi untuk menampilkan data. Data apa? Data untuk melihat apakah masih ada data kosong apa tidak. Nah, untuk memastikan fungsi yang tadi kita lakukan itu bekerja apa enggak. Nah, sini akhirnya terlihat bahwa kita berupaya menghilangkan data kosong pada country. Nah, di fungsi selanjutnya ini, di country-nya ini sudah tidak ada data kosong. Bisa dilihat di bagian country ini udah 0, sehingga bisa diartikan bahwa sudah tidak ada data kosong lagi. Selanjutnya, kita ingin melacak apakah ada duplikasi atau berapa banyak duplikasi pada dataset yang kita gunakan. Nah, di sini dari dataset yang saya gunakan itu tidak ada duplikasi atau 0. Nah, kita menggunakan fungsi df.duplicate buka kurung .sum buka kurung. Nah, kalau misalkan di outputnya itu ada berapa ratus atau berapa ribu atau berapa puluh duplikasi dari dataset kita harus menghapusnya dengan fungsi df.hapus.duplikat df drop duplicate. Nah, ini bisa diikutin aja. Ini jadi kita ketahuan nih apa aja yang double, apa aja yang sama. Nah, itu tuh nanti akan otomatis terhapus karena kita sudah menggunakan fungsi menghapus duplikasi. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.